Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tak terasa kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Semoga segala usaha kita, ulah-ulah kesalehan yang diharapkan dari kita lewat amal, puasa, dan doa semakin membuat kita bertahan dalam situasi sulit apapun dan percaya kepada Tuhan Allah. Dalam kehidupan kita menemukan seringkali sulit untuk membagikan atau melepaskan rezeki, rahmat, berkat yang telah kita peroleh secara penuh perjuangan. Kalau kita mendapatkan uang dan uang itu sungguh sangat kita perlukan, betapa sulitnya kita untuk membagikannya kepada orang lain yang pada saat itu juga sangat memerlukannya. Bahkan tidak ingin kekurangan suatu pun. Ketika kita memperoleh kekuasaan, betapa susahnya kita kemudian untuk turun ke bawah. Sehingga kekuasaan yang kita terima, yang kita miliki itu seringkali dipegang kuat-kuat. Ada sebuah kisah, ada sebuah cerita tentang undian yang dibuat berhadiah 1 miliar. Undian ini diberikan kesempatan untuk diikuti oleh siapa saja, anak-anak, tua, muda, pokoknya semua orang boleh berpartisipasi. Hingga akhirnya setelah undian ini, pada akhirnya harus menentukan siapa pemenangnya. Ternyata pemenangnya adalah seorang tua yang sudah berumur cukup lanjut dan mengidap penyakit jantung. Hadiah yang begitu besar ditakutkan akan membuat penyakit jantungnya kambuh dan akan membuat dia mati. Keluarga juga ketika mendengar hadiah itu akan diberikan, berusaha memenyatkan panitia agar jangan langsung disampaikan kepadanya. Lalu mereka bermufakat meminta pastor untuk menyampaikan berita gembira itu kepada orang tua itu. Pastor menyanggupi dengan harapan dia dapat membuat orang tua itu bisa menerima kabar gembira itu dan jantungnya tidak kambuh. Demikianlah dia bertemu dengan orang tua itu lalu berkata, "Pak tua, ya besar, seandainya Bapak itu memperoleh atau mendapatkan hadiah sebanyak 100 juta, apa yang akan Bapak lakukan?" Lalu Bapak tua itu berkata, "Pastor, saya tidak pernah melihat uang 100 juta. Kalau saya dapatkan uang 100 juta, saya akan berikan 50% untuk pastor, 50% untuk saya." Puji Tuhan, sudah mulai mendekati. Kemudian dia berkata, "Sekali lagi Pak tua, jika Bapak tua dapat uang 1 miliar, apa yang akan Bapak tua lakukan?" Lalu Bapak tua itu mengatakan, "Pastor, kalau saya dapat uang 1 miliar dan saya tidak pernah terpikir itu, saya akan memberikan semuanya untuk pastor." Mendengar itu, pastornya yang pingsan dan sakit jantung. Menarik. Saya hanya teringat cerita ini untuk mengatakan bagaimana orang seringkali dengan sebuah rahmat yang diperoleh seringkali akhirnya terkejut atau katakanlah tidak sanggup untuk melepaskan itu. Bapak Ibu, saudara-saudari, bacaan-bacaan hari ini mau mengajak kita pada masa Prapaskah ini untuk berani melepaskan apa yang sangat kita inginkan, melepaskan apa yang kita sayangkan, dan juga melepaskan apa yang sungguh-sungguh membuat kita bahagia demi kemuliaan Tuhan. Dalam peristiwa transfigurasi dalam Injil hari ini, dikisahkan bagaimana peristiwa itu terjadi ketika setelah Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Peristiwa itu terjadi di gunung tinggi.
di mana gunung sering menjadi simbol tempat di mana penugasan khusus diberikan oleh Allah. 3 orang murid dibawa oleh Yesus. Tentu mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Yesus dalam pelayanannya, yakni Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yesus mempersilahkan ketiga murid ini untuk melihat sisi ilahi dan sisi manusiawinya. Karena kita ingat juga dalam kitab suci dikisahkan bagaimana Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ketika mereka dibawa ke Taman Getsemani dan mereka melihat dan mereka mengalami bagaimana Yesus juga harus mempersiapkan dirinya akan peristiwa penyaliban. Dan dalam peristiwa transfigurasi ini, Yesus berubah rupa. Pakaiannya putih berkilauan, sosoknya penuh cahaya karena dipenuhi oleh kasih karunia Allah. Pengalaman perjumpaan dengan Yesus ini dikisahkan oleh penginjil Markus, agar setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang memancarkan kuasa ilahi mampu juga untuk ikut serta dalam jalan salib yang harus dijalaninya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, reaksi Petrus dalam Injil hari ini juga dicatat bagaimana dia meminta agar mendirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Perkataan Petrus ini dikatakan sebab dia tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena sangat ketakutan. Namun ungkapan iman inilah yang kemudian dikritisi oleh Yesus, agar setiap orang yang menjadi pengikutnya berani memikul salib dan siap menghadapi segala kenyataan hidup untuk melaksanakan kehendak Allah Bapa. Orang siap untuk memikul salib dan menderita apabila semakin mengenal pribadi Yesus. Dia yang nanti bangkit mengalahkan maut, mendapat kasih karunia Allah sehingga kematian tidak menguasainya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada masa Prapaskah ini semakin nyatalah bagi kita betapa besar kasih karunia Allah yang memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat dan membarui diri lewat amal, puasa, dan doa. Tak jemu-jemunya gereja setiap tahun mengingatkan agar setiap pengikut Kristus berani melepaskan apa yang kita sukai, apa yang kita miliki, dan apa yang kita sayangi di dunia ini untuk menemukan hidup yang kekal. Abraham dalam bacaan pertama diminta oleh Allah untuk mengorbankan Ishak, anaknya, untuk menguji kesetiaan Abraham. Abraham taat, dan ketaatan itulah yang diperhitungkan oleh Allah untuk mengaruniakan kepada Abraham berkat yang melimpah, keturunan sebanyak bintang di langit dan pasir di pinggir pantai, dan tanah yang dijanjikan bagi keturunan Abraham. Dalam bacaan kedua dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Paulus menegaskan bahwa orang-orang yang percaya bakal dilindungi Allah yang Maha Kuasa. Bahkan ia rela mengorbankan putranya yang tunggal demi keselamatan umat manusia. Pesan dari ketiga bacaan hari ini sekali lagi mengajak kita untuk melihat kembali perjalanan hidup kita, komitmen kita, dan kurban yang kita buat selama masa Prapaskah ini. Apa yang kita sayangkan saat ini? Apa yang kita sungguh-sungguh inginkan saat ini? Dan ketika Tuhan memintanya daripadamu, apakah kamu siap melepaskannya? Ketika setiap orang mampu melepaskan kelekatan-kelekatan akan apa yang dia sayangi, akan apa yang dia sukai, dan apa yang ia inginkan, ternyata Allah tidak membiarkan kita menderita. Allah akan menolong kita untuk mampu lepas bebas dengan semua itu. Pada masa ini, kehilangan orang yang kita kasihi, orang yang kita kenal, orang yang kita cintai, bisa membuat iman kita juga menjadi hilang. Ketika kita menginginkan
sesuatu atau kita merindukan sesuatu, dan ketika kita mendapatkannya, kita berusaha untuk memeluknya kuat-kuat tanpa harus dibagikan kepada orang lain. Tetapi Allah menghendaki kita untuk membuka tangan, agar apa yang kita pegang kuat-kuat, apa yang kita genggam erat-erat, bukan itu yang menyelamatkan, tetapi biarkanlah Tuhan yang menentukan kepada kita kasih karunia yang membuat kita semakin sadar bahwa hidup kita di dunia ini tidak hanya di sini, tetapi kita di dunia ini mempersiapkan hidup yang kekal. Semoga Tuhan memberkati segala usaha dan niat-niat baik kita, komitmen kita untuk melepaskan apa yang saat ini sangat saya sukai, melepaskan apa yang saat ini saya miliki untuk kemuliaan Allah yang lebih besar. Semoga Tuhan memberkati kita, lindungi dan menjaga kita senantiasa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang